Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Febriana Wibowo, NIM 2018-33119, kelas 7D, dari program studi PGSD Universitas Mulia Kudus. Kali ini saya akan memaparkan tentang diagnosis kesulitan belajar pada kelas 5 SD di SD 4 Karangbenar. Yang pertama ada latar belakang masalah. Pendidikan sangat diperlukan bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan ataupun pembelajaran yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya tidak bisa menjadi bisa. Akan tetapi dalam sebuah pembelajaran tidak selamanya berjalan dengan lancar. Hambatan yang umum terjadi dalam pembelajaran adalah kesulitan belajar pada siswa. Masalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa merupakan masalah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian lebih dari kalangan pendidik. Apabila kesulitan belajar tidak diatasi dengan benar, maka akan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan siswa untuk kedepannya. Nah, untuk mencegah terjadinya kesulitan belajar pada siswa, para pendidik ini harus mengetahui gejala-gejala kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh siswanya. Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, apa saja masalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas 5 di SD 4 Karangbenar, dan bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa SD 4 Karangbenar. Tujuannya, berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui adanya masalah kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas 5 SD 4 Karangbenar dan untuk mengetahui bagaimana upaya mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas 5 SD 4 Karangbenar. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai kesulitan-kesulitan belajar apa saja yang dialami oleh siswa kelas 5 SD 4 Karangbenar, kita belajar tentang pengertian kesulitan belajar menurut para ahli. Di sini ada dua definisi kesulitan belajar menurut para ahli ya. Yang pertama yaitu ada Syaiful Bahri Jamaroh. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Sedangkan menurut Endang Suhartini, dikatakan kesulitan belajar apabila siswa ini mengalami kegagalan atau tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga dapat diambil kesimpulannya yaitu kesulitan belajar adalah kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya karena ada hambatan ataupun gangguan sehingga tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri siswa mengalami kesulitan belajar. Menurut Muhammad Surya, dalam Helenada, beberapa ciri tingkah laku yang merupakan manifestasi dari gejala kesulitan belajar antara lain, yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata, nilai yang dicapai oleh kelompok kelas. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Yang keempat, menunjukkan sikap-sikap yang kurang wajar. Yang kelima, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan. Dan yang keenam, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ada dua, faktor internal dan faktor eksternal. Ini ya faktor internalnya. Yang pertama, ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental. Yang kedua, gangguan fisik, yaitu kurang berfungsinya alat bicara, alat mendengar, alat melihat, dan gangguan kesehatan, yaitu sering sakit-sakitan. Yang ketiga, gangguan emosi seperti rasa tidak aman, fobia, dan ketidakmatangan emosi. Sedangkan faktor eksternalnya, yang pertama, lingkungan keluarga, ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu. Jadi kalau ayah dan ibu ini sering bertengkar di depan anaknya, itu akan membuat sang anak ini tidak fokus belajar, tidak konsentrasi belajar,
Gitu, Bu. Begitu ya. Nah, yang kedua, lingkungan perkampungan atau masyarakat. Ini contohnya ini ada teman sepermainan yang nakal. Jadi kalau anak-anak ini bermain dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang malas belajar, ini bisa menjadi tertular ya, tertular dia jadi nggak mau belajar, dia malas belajar. Sehingga ini menyebabkan anak ini mengalami kesulitan belajar, tidak paham apa-apa. Nah, yang ketiga ini ada lingkungan sekolah. Ini kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Jadi, kesulitan belajar ini tidak hanya berawal dari anaknya sendiri ya, ini bisa dari gurunya. Ini guru yang tidak kompeten juga bisa membuat anak mengalami kesulitan belajar. Guru ini tidak memahami materi pembelajaran, tidak menguasai materi pembelajaran, ya. Dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah, sarana prasarana sekolah yang kurang memadai itu juga menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar. Nah, ini kita masuk pada hasil ya. Jadi pada saat saya PLT 2 di SD 4 Karangbener ini, saya mengobservasi anak-anak kelas 5 ya. Di sini saya mendapatkan 2 siswa yang mengalami kesulitan membaca. Anak-anak ini tidak bisa mengerjakan soal dengan tepat karena sulit untuk membaca soal yang ada. Nah, 2 anak ini tadi ternyata juga mengalami kesulitan menulis. Siswa ini tidak mampu untuk menuliskan jawaban jika diberi soal oleh guru. Pada saat saya berkesempatan untuk mengajar, saya mendikte 2 anak ini, ternyata tidak mampu untuk didikte dalam 1 kalimat. Per kata pun mereka juga kesulitan. Mereka bisa didikte apabila guru ini mendiktenya satu huruf, seperti baca, B, A, C, A, begitu. Yang ketiga ini, kesulitan dalam penggunaan bahasa. Nah, rata-rata siswa di SD 4 Karangbener ini yang berada di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6 ini lebih sering berbicara menggunakan bahasa Jawa ngoko, baik itu dengan teman sebayanya, teman sepermainan, adik kelasnya yang lebih muda ataupun yang lebih tua. Bahkan pada saat saya ajak bicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka ini kesulitan, bingung pada saat menjawab. Akhirnya mereka ini menjawabnya menggunakan bahasa Jawa ngoko. Nah, anak-anak ini yang bingung dalam menjawab dengan bahasa Indonesia ini, biasanya ini akan kesulitan mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia, akan kesulitan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, apalagi pada saat materinya ini mengenai mengarang ya, mengarang bebas, mengarang cerita bebas, atau mengarang puisi. Yang keempat ini kesulitan memahami konsep. Banyak ini yang belum memahami sepenuhnya akan materi yang telah diajarkan. Mereka ini kadang masih bingung. Nah, selanjutnya ini yang kelima ada kesulitan memahami makna soal. Nah, siswa ini bingung jika dihadapkan dengan soal cerita. Banyak anak-anak laki-laki nih, banyak siswa laki-laki ini sulit untuk memahami soal cerita. Mereka harus membacanya berulang kali baru bisa paham. Yang keenam, kesulitan berhitung. Pada saat saya mengajar mengenai satuan baku panjang, di sini di kelas 5 ini kan satuan baku panjang ini angkanya sudah bukan angka bilangan bulat lagi. Di sini menggunakan angka desimal. Nah, ternyata ada beberapa anak yang kesulitan berhitung apabila terdapat angka desimal. Dia sulit untuk mengalihkan, untuk membagi, karena bukan bilangan bulat.
Dari observasi, wawancara, dan pembagian angket ini, diketahui bahwa anak-anak kelas 5 SD 4 Karangbener rata-rata mengalami kesulitan dalam memahami konsep. Selain itu, ada siswa yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Siswa yang mengalami hal ini akan sulit ke depannya karena membaca dan menulis ini merupakan hal dasar yang harus dikuasai oleh siswa. Siswa yang mengalami kesulitan membaca akan sulit memahami makna soal cerita, sehingga ia juga akan kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. Jika siswa sudah mengalami kesulitan dalam memahami makna soal cerita, pasti jawaban yang akan diberikan pada saat menyelesaikan soal ini akan berbeda dengan apa yang guru harapkan. Kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas 5 SD 4 Karangbener dipengaruhi oleh faktor kurangnya perhatian dari orang tua karena mereka berdua ini sibuk bekerja. Anak-anaknya ini ditinggal bekerja dan hanya dititipkan pada kakeknya ataupun neneknya. Sedangkan sang kakek dan nenek ini tidak bisa memberikan pengawasan dalam belajar karena faktor usia. Anak-anak yang sudah selesai sekolah, pulang sekolah, ini mereka ini bebas sekali bermain sampai kemana-mana, bermain gadget tanpa diawasi oleh orang tuanya karena mereka sibuk bekerja kan. Neneknya pun tidak bisa memberi pengawasan. Nah, hal ini membuat anak ini sulit untuk meningkatkan kemampuan belajarnya. Upaya untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa ini ya, yang pertama ini guru bisa memberikan perhatian yang lebih pada saat pembelajaran berlangsung terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Jadi guru ini ke bangku siswa, berkeliling, bertanya pada anak yang mengalami kesulitan belajar, mana yang sulit, mana yang belum paham, bagian apa yang tidak bisa, begitu ya. Jadi guru ini harus memberikan perhatian yang lebih. Yang kedua, setiap pulang sekolah, ini siswa yang mengalami kesulitan membaca dan menulis ini akan diberi bimbingan, akan diberi latihan yang lebih agar siswa sedikit demi sedikit, perlahan-lahan ini bisa membaca dan menulis. Yang ketiga ini guru bisa bekerja sama dengan orang tua untuk memantau siswa dalam belajarnya agar mampu meningkatkan kemampuan akademiknya. Jadi peran orang tua ini sangat pentingnya sehingga guru ini harus bekerja sama dengan orang tua. Nah, lalu bagaimana orang tua yang bekerja ini bisa memantaunya ini bekerja samanya ini bisa melalui WhatsApp atau melalui SMS lah, atau pokoknya bisa melalui media sosial antara guru dengan orang tua. Jadi harus bekerja sama dalam memantau anaknya, dalam memantau siswa dalam belajarnya, agar mampu meningkatkan kemampuan akademiknya. Nah, itu tadi adalah pembahasan mengenai diagnosis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa kelas 5 di SD 4 Karangbener. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.